Halo semuanya, balik lagi di podcast gue. Yang kali ini gue ditemani oleh teman gue, yaitu Audina Yasa. Hai semuanya, akhirnya kita ketemu lagi di sini dan kita akan ngobrolin banyak banget tentang hal-hal apapun. Dan jujur, aku semakin deg-degan karena topik hari ini tuh benar-benar yang menegangkan ya. Seru gak sih? Seru sih, pastinya akan seru sih gitu ya. Di sini boleh nggak sih kamu tuh sedikit sharing atau kamu tuh bisa menceritakan tentang berbagai hal gitu ya? Boleh pengalaman hidup atau soal percintaan juga boleh banget sih. Boleh. Aku di sini mau oversharing tentang pengalaman kerjaku kali ya. A few moments later. Untuk pengalaman kerja aku, sekarang aku sudah menginjak 3 tahun kali 3 tahun untuk bekerja di salah satu perusahaan yang dimana dia sudah berdiri sejak saat aku SMK kali ya kak. Jadi pertama itu aku pasti deg-degan banget ya, dimana kayak aku fresh graduate dan langsung terjun ke dunia kerja. Itu literally lu lulus lu langsung kerja gitu ya? Iya. Oke. Kayak deg-degannya itu ada banget kak, deg-degannya itu ada banget. Dan juga gimana nih caranya untuk bersosialisasi dengan teman-teman yang baru atau untuk dengan atasan yang baru, dan gimana caranya biar kayak melihat gitu ya potensial Iya, gitu iya, ya, betul, maksudnya. iya. Oke. Sebelum lo lanjut, gue sedikit kepo sih. Ya, saya ini umur berapa sih? umur 21. Wow. Serius? Oh my god, dengan umur los yang 21 ini, lu udah menurut gue udah hebat banget sih. Lu langsung berarti untuk sekarang ini aktivitasnya apa nih selain kerja? Lu ambil kuliah? Aku ambil kuliah di salah satu universitas di Pasar Minggu dan aku ambil manajemen S1. Keren banget sih lu hebat banget sih, kayak lu bisa sambil kerja sambil kuliah berarti juga kan. Itu berarti kuliahnya ambil kelas yang reguler atau kelas karyawan atau gimana? Aku ambil kelas karyawan. Iya. Weekend berarti ya? Iya, setiap hari Sabtu itu full day. Oke, jadi setiap Sabtu itu lu dari pagi sampai selesai sore atau malam gitu kan ya? Iya. Oke. Boleh selanjutnya lagi nih tentang pekerjaan lu tadi tuh gimana tuh dari kalau yang sedikit gue keponya tuh dari segi menganggap bahwa fresh graduate itu kurang kompeten ya. Tapi maksudnya gue kayak lu tuh gimana cara lu untuk membuat suasana di tempat kerja lo ini dengan posisi waktu itu lo kan berarti 3 tahun lalu berarti lo kerja atau? Tahun ini menjak 3 tahun sih kak. Jadi udah setelah lulus tahun 2022 aku langsung kerja sampai sekarang. Berarti kan lu benar-benar baru banget masuk terjun di dunia pekerjaan. Itu lu gimana nih diri lu buat untuk bisa ikut langsung tune in gitu di dalam situ gimana? Pertama itu mungkin karena aku orangnya tuh ekstrovert ya kayak. Jadi dari pas aku SMP aku sudah mengikuti sebuah organisasi yang dimana aku menjadi sekretaris di salah satu organisasi ini di Karang Taruna. Dan sini tuh aku sudah menjadi MC atau menjadi sebuah pemimpin yang di dalam organisasi tersebut. Dan situ aku belajar bagaimana caranya kita mengobrol sama seseorang yang baru kenal atau yang bisa kita ajak kerjasama seperti itu. Tapi kalau garis besarnya yang gue ambil sih berarti kan kayak Yasa ini tadinya seorang ekstrovert ya. Iya. Ekstrovert. Berarti seharusnya sih kalau dalam dunia pekerjaan nggak terlalu sulit ya saya. Iya betul. Karena gampang bersosialisasi. Itu sih kelebihan dari orang-orang ekstrovert. Betul. Oke, balik lagi nih dengan pekerjaan yang sekarang nih, kalau boleh tahu tuh dalam industri apa sih, Sa?
Dan aku di posisi fashion baju seperti itu. Oh, jadi kayak ngurusin berarti itu ada online shopnya? Ada, tentu Oke, ada. berarti pekerjaannya lebih ke fashion ya gitu ya, saya Iya. ada baju, setelan segala macam ya. Betul. Intinya berkaitan dengan fashion. Iya. Oke. Dengan waktu 3 tahun udah masuk di dunia pekerjaan itu, betah nggak sih, Sa? Itu sih yang menjadi pertanyaan semua orang ya, karena kok bisa sih selama 3 tahun tuh betah banget di kerja di sana. Yang pertama, rumah aku dekat dengan pekerjaan. Itu akan menjadi salah satu mempermudah karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk kendaraan, beli bensin dan lain sebagainya. Aku cukup jalan kaki aja 5 menit dari rumah sampai ke kantor. Terus juga teman-teman untuk karyawan-karyawan di sana, tim-tim aku itu mensupport aku. Oh, oke. Dan juga bos aku yang enak sih, dia humble gitu orangnya. Jadi membuat kita semakin nyaman dan untuk gimana sih caranya biar kita betah di kerjaan, betah di salah satu perusahaan. Kalian harus mencintai pekerjaan kalian itu. Kalian harus menerima pekerjaan kalian. Di posisi kalian harus mencintai pekerjaan itu supaya menjadi tim yang sukses gitu. Iya, lebih ke juga bersyukur juga kali ya, Sa, dengan Betul. apa ya, berita-berita akhir-akhir ini yang membuat kayak gue juga tuh kayak ngerasa dengan posisi pekerjaan kita yang sekarang tuh kita tuh harus lebih banyak lagi bersyukur karena banyak banget di luar sana yang masih pengangguran gitu ya. Betul. Bahkan yang sudah lulus S1 itu bahkan masih ada yang nganggur loh, Kak. Susah ya. Susah banget, saking susahnya itu. Mau kita fresh graduate atau non fresh graduate itu pasti susah. Dan kita harus bersosialisasi dengan teman-teman atau juga mencari sebuah komunitas gitu ya. Betul. Iya sih, benar sih, Sa, setuju banget. Makanya dengan berita-berita yang sekarang ini gue juga ngerasa bahwa kayak itu kita kembali lagi, kita harus bersyukur. Iya. Gitu kan. Kita harus banyak-banyak bersyukur. Betul. Dan berarti ya Sari termasuk orang yang lucky dalam hal itu. Wow. Gitu ya, Sa, ya. Tetap bisa langsung terjun dan Iya. bertahan gitu ya, Sa. Iya. Oke. A few moments later. Oke, di sini aku mau bahas tentang percintaan ya, sebuah percintaan di generasi Z. Karena aku di sini generasi Z, Gen Z, Sama dong, ya sama Gen dong. Z. Kita masih Gen Z kok. Oh, okay. Jadi untuk sudut pandang aku ya, untuk mencari pasangan itu atau dalam percintaan, kalian harus mencari pasangan kalian itu yang mencintai kalian, melebihi rasa cinta dari kasih sayang orang tua. Itu penting banget sih, Kak. Setuju banget sih. Dan juga kalau misalkan kalian yang saat ini belum punya pacar atau sedang mencari pasangan, gak usah buru-buru, gak usah kalian terlalu open banget sama cowok ataupun sama cewek ya, karena kalian harus mencari latar belakangnya dulu, latar belakangnya kayak gimana, Bebet-bobotnya gitu iya, ya. bebet bobotnya kayak apa, dan juga sikapnya ke kamu kayak gimana, sikapnya orang itu ke orang tuanya kayak gimana, dan nanti bakalan dia terapin ke kamu. Contoh misalkan untuk pasangan yang emang dia tuh mencintai keluarganya gitu ya, mencintai keluarganya dalam segi misalkan dia suka kasih perhatian ke orang tuanya, dan nanti akan menurun ke kalian. Mereka juga mengasih atau memberi kalian itu gift atau beberapa makanan yang sering datang ke rumah. Itu penting sih. Pokoknya treatment yang dia berikan kepada keluarganya gitu juga Iya, pasti akan ke pasti kita akan ke juga kita gitu juga, ya. iya. Itu maksudnya ya, oke. Itu kan pesan-pesan dari Audina ya, Sa, gitu ya. Kalau yang gue penasaran selanjutnya nih, ya Sa, sama pasangan udah berapa lama nih, Sa? Dan apakah akan ada tahap jenjang yang lebih serius selanjutnya? Apa gimana nih? Apa ya, sharing dong, Sa? Untuk saat ini aku sudah menginjak 3 tahun. Jadi
pas kemarin melamar kerja di perusahaan yang sekarang, itu aku kedua hari aku langsung jadian sama pacar aku. Wah, Imagination. banget. Jadi, terima kerja, punya pacar pula. You're so lucky. jadi seneng banget sih punya pasangan yang seperti sekarang ini, karena dia tuh bener-bener yang pengertian, perhatian, dan gak pernah yang namanya itu marah sama aku. Oh gitu. Iya. Dia support banget. nggak sih? Support banget kak. Tadi belum dijawab nih. Apa ya? Jenjang lebih serius. Oh iya. Untuk jenjang yang lebih serius, aku sih masih belum menemukan celahnya ya, maksudnya kayak belum kepikiran ke sana, tapi sedang dipersiapkan bagaimana berarti, caranya. Sorry, potong. Pikiran udah ada, tapi masih belum ya, masih belum mempersiapkan matang dulu gitu ya. belum matang Iya. gitu ya. Ya Allah, pasti kepikiran ada dong. Udah 3 tahun say. Dan udah lama sih, bukan lama banget sih, cuman beberapa bulan yang lalu atau beberapa tahun yang lalu aku sudah membuat rencana, membuat planning untuk tabungan kita di masa depan, untuk pernikahan, biaya-biaya yang lain-lain, atau untuk jalan-jalan khusus kita berdua. Itu udah harus kita persiapin dari pas kita pacaran. Jadi kalau kalian yang lagi pacaran, jangan cuman jajan, terus jangan cuman keliling-keliling, kalian juga harus tabung untuk masa depan kalian. Itu penting Setuju banget. sih, tapi lebih ke setuju kalau pasangannya kayak kamu nih Tapi kalau misalkan kita jalin hubungan tapi pasangannya juga nggak mau Oh ya? serius, Beda-beda kita ya? jadi kayak maksud gue dalam hal hubungan ini, kalau pasangannya kita sejalan gitu ya, satu visi satu misi, dan memang untuk ke jenjang yang lebih serius tujuannya, itu gue setuju banget nih apa yang lu sampaikan tadi Nisa. Tapi kalau dapatnya pasangan yang Amsyong deh. itu kan pasti kayak kita melelahkan banget kan, Iya, kayak iya. red flag atau segala macam gitu kan, pasti itu kan bakal sia-sia sih Sa. Tapi oke lah Sa, untuk pengalaman lo terkait pasangan itu benar banget, gue setuju, dan pasti teman-teman gue juga yang ada di podcast ini setuju dengan lo sih Sa. Oke Nisa, karir udah, pekerjaan udah, pasangan juga udah gue bahas. Yes. Di sini gue kepo lagi nih dengan keluarga lo. Dari lo berapa bersaudara, anak Oke. berapa, dan sebagainya. Oke. Sharing dong Sa. Jadi aku anak ketiga dari 3 bersaudara. Kakakku yang pertama cewek itu sudah menikah, yang kedua juga sudah menikah. Nah sekarang tinggal aku nih, tinggal aku yang meneruskan. Dan untuk kenapa aku terjun dulu di dunia pekerjaan, karena dari pas SMK itu aku mengambil jurusan SMK karena aku ingin bekerja Kak, ingin bekerja dulu dibanding kuliah. Dan aku memikirkan gimana caranya aku mempersiapkan diri untuk kuliah, dan untuk mempersiapkan terutama biaya ya, pasti biaya untuk perkuliahan supaya bisa bayar kuliah sendiri seperti itu. Banget sih. Ini berarti kuliahnya sekarang bayar sendiri dong? Tentu. Keren banget sih, salut banget sama lo, Sa. Alhamdulillah. Terus Untuk keluarga aku sendiri, keduanya dari daerah Jawa dan aku dari daerah Jawa, tapi aku masih nggak bisa Kak, untuk logat Jawa itu aku masih nggak bisa. Padahal untuk orang tua aku, kedua orang tua aku selalu ngajak ngomong aku dengan bahasa Jawa. Aku hanya mengerti maksudnya apa, mengerti apa yang mereka bicarakan, tapi aku tidak bisa untuk membalas mereka, omongan mereka itu bagaimana. jadi sebenarnya nih ya Sa Jawa, tapi Jawa mana sih by the way? Jawa Tengah. Oh, Aku di Solo. Berarti harusnya tuh kayak Jawanya yang Kemayu gitu ya. Nggih. Oke, gue agak sedikit tahu sih bahasa Jawa gitu ya, arti sedikit tahu, banyak teman-teman juga gitu. Oke, berarti tadi Yasa 3 bersaudara, Ya. dan Yasa yang belum married ya berarti. Iya, ya? betul. Oke, on the way Yasa, amin. Amin. Doain ya guys. Terus kuliah dulu sih. Ya, itu yang penting sih. Kuliah dulu baru menikah.
Setuju banget. Oke nih udah semuanya nih kita dengerin tentang Audina Yasa. Tapi ada satu hal yang dia belum ceritain guys. Apa tuh? Hobi. Wah, Hobi dong. untuk hobi aku, dibilang hobi sih, mungkin salah satu menjadi favorit aku ya. Karena kenapa aku dinamain Audina? Karena orang tua aku, terutama bapak aku sendiri itu suka banget yang namanya nonton badminton, Kak. Nonton badminton. Jadi pada saat aku di kandungan mama aku, disitulah kelahiran aku menjadi salah satu juara di Indonesia itu perempuan yang namanya Audina, namanya Mia Audina. Wow. Oke Nisa, udah banyak banget nih kita dapat cerita dari lo. Gue penasaran banget juga nih sama makanan kesukaan lo. A few moments later. Wow, untuk makanan favorit itu banyak banget, Kak. Tapi ya, aku nih tipe orang yang gak suka pedas. Jadi ada beberapa makanan yang aku pilih-pilih. Aku tuh orangnya gitu. Jadi ada beberapa makanan yang aku pilih. Contoh misalkan sate taichan, itu kan paling banyak banget orang yang suka ya. Di mana lagi, ya kan? Di mana lagi orang yang gak suka sate taichan? Di mana coba? Cuman aku doang. Karena bener-bener lidah Jawa tuh lidah manis. Jadi kayak aku perlu yang manis-manis. Dan untuk makanan favorit aku ya, terfavorit itu pertama nasi kebuli. Kenapa? Karena kayak rasanya tuh khas banget. Entah kambing, rempah, entah daging kambing, daging ayam, atau daging sapi. Dan juga rempahnya yang paling aku suka itu enak banget. Apalagi kalau pas lagi Idul Adha, itu kan pastinya ya, kalau kalian bikin nasi kebuli, itu aku paling suka, favorit nasi kebuli. Dan yang kedua, aku paling suka yang namanya itu nasi goreng. Kayak, iya itu enak banget. Nasi digoreng gimana, guys? Enak banget guys. Dan untuk yang terakhir, yang paling aku suka, itu makanan daerah Jepang ya, berasal dari negara Jepang. Pasti tahu dong. Apa? Sushi. Itu Tau enak banget. Mitu. Kita sama banget ya favoritnya. Sama banget, tapi ya nggak samanya tuh kayak gue nggak suka nasi kebuli sih. Apapun atau yang berbentuk nasi, apalagi digoreng gitu, kayaknya gue nggak Wah, bisa. kenapa? Padahal enak banget guys. Nggak tahu ya kayak makanya kayak kalian orang-orang yang pecinta nasi yang omongannya itu kayak nggak bisa hidup tanpa nasi, satu hari itu harus ada nasi gitu ya. Kayak gue malah kebalikannya. Jadi kayak kita sangat berbeda part makanan sih Apalagi kalau makan mie goreng tanpa nasi tuh gak enak banget. Pasti orang Indonesia tuh makan Really? mie goreng tuh pakai nasi. Wow. Meskipun nasi entah hanya 1 centong atau 1 sendok 3 sendok, itu udah pasti pakai nasi. Itu udah paling kenyang, porsi kenyang banget. Keren banget sih ya, tapi jangan keseringan sih Iya, nggak baik ya buat usus. Tubuh kita gitu. Oke, next. Pertanyaan selanjutnya gue pengen juga tahu lo pengen banget nih ke negara mana? Yang ingin banget nih lo kunjungin. Wow. Ada 3 sih, Menarik Kak. sih. Ada 3 juga. Dari makanan 3, ini 3. Untuk yang negara aku pengen banget yang pertama, yang untuk aku tempat tinggal atau gimana? Berkunjung bisa atau kamu tinggal juga boleh. Untuk menjadi tempat tinggal, aku kepengen tempat tinggal aku pengen banget di Korea Selatan. Oke. Karena aku K-popers, annyeonghaseyo, yurobun. Kenapa? Karena mungkin aku suka banget melihat di beberapa drama Korea itu kayaknya hidupnya tentram ya, kayak hidupnya tentram juga, lingkungannya bersih, terus juga udaranya enak, ada beberapa musim, karena kan cuma di Indonesia cuma ada 2 musim ya, panas dan juga hujan. Tapi kalau di Korea Selatan itu ada musim kemarau, musim semi, musim salju, dan ada beberapa musim lainnya yang kita belum pernah, terutama aku yang belum pernah.
gitu. Terus juga untuk yang negara yang kedua, aku kepengen banget ke Saudi Arabia. Kenapa? Karena itu adalah salah satu tempat ibadah aku, terutama aku sebagai orang Islam, tempat ibadah untuk naik haji atau umroh. Karena di sana tuh benar-benar yang membuat hati kita menjadi sejuk, hati kita menjadi nyaman, adem, tentram, kayak gitu. Aku pengen banget sih ke sana. Dan semoga aja kesampaian kan. Amin. Yang terakhir nih. Aduh, yang terakhir yang paling banget aku pengenin itu ke negara Jepang. Karena aku pengen banyak-banyak makan sushi, meskipun itu mentah atau matang, sashimi gitu-gitu. Kayak aku tertarik banget sih makan di sana. Tapi kalau Jepang itu juga terkenal selain sushi itu ya matcha ya. Iya, betul. Suka nggak sih matcha? Enggak, aku nggak suka matcha. Berarti kamu nggak bisa tinggal di Jepang. Tapi boleh kali sushinya ya Iya, kan? boleh. Jepang ya. Iya. Dan untuk Jepang itu kenapa aku suka banget sama Jepang? Mungkin karena aku suka dengan gaya dia berpakaiannya ya, Fashionnya tuh bagus banget, dan juga orang-orang itu rapi, orang-orang itu pintar-pintar, dan juga lingkungannya bersih banget, nggak ada sampah, juga tertib. Itu paling yang aku suka tuh, mereka tertib banget negaranya, nggak ada sampah, nggak ada misalkan kayak peraturan-peraturan yang aneh, hal-hal aneh itu kayaknya jarang banget sih Kak aku temuin. Berbeda banget lah ya dengan negara plus 62. Ups. Iya, benar-benar. Oke, dari semua ini pada kesempatan podcast kali ini ya saya udah banyak banget sharing kita semua tentang dari tadi pengalaman hidupnya, dari segi pekerjaannya, dari pasangannya, bahkan udah sampai ke keluarganya juga ya. Saya juga udah menceritakan ke kita semua. Makasih banget loh ya Sa, thank you so much. Terima kasih, aku juga seneng banget diundang di podcast kali ini karena aku bisa oversharing ke kalian, ke Kak Aprilnya juga seneng banget. Kita juga bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi kali ya Kak. Oke, next time pasti gue akan undang lu lagi sih Sa, Yeay. karena lu bener-bener banyak ngasih inspirasi, banyak ngasih insight ke kita semua. Sama banget. Oke, sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Sampai ketemu di lain hari dan tunggu kan episode selanjutnya. Bye bye.